kata ini ya, tips buat saya kepada teman-teman yang mau buka usaha. Heeh. Kita jangan merasa gimana ya? Jangan takut duluan. Karena semua usaha apapunnya, usaha mau kerja atau apa, itu udah pasti ada resikonya. Iya, pasti. Ya, udah pasti. Tapi kalau kita banyak takut, kapan majunya? Heeh heeh. Ya, kapan majunya? Jadi kita harus dicoba. Gagal itu udah biasa. Heeh. Nah, kalau udah gagal, kita mau maju atau enggak gitu ya. Nah, Nah, itu. mau Da duduk diam relatif banget ketegangan. Dan justru dari kegagalan itu, kita itu kan jadi ada motivasi, jadi ada ide, jadi pokoknya dari kegagalan itu banyak ide-ide yang akan kita dirancang lagi gitu ya. Gimana caranya supaya kita ini bisa maju lagi gitu. Kalau bisa mah dari awal, kalau yang mau bisnis dulu yang kecil-kecil aja dulu gitu. Jangan terlalu langsung blek gitu ya yang gede. Kita lihat dulu prospeknya ke depan kayak apa gitu. Ya teman-teman, sekarang saya Rian dan sekarang saya sudah berada di studionya Let Me Tell You bersama dua narasumber lah yang gokil parah, ibu-ibu cantik, ibu-ibu smart, owner sekaligus founder dari sebuah usaha di bidang kuliner ya Bu ya, Ya. di daerah Garut, yaitu Rainbow Sus. Oke, langsung aja deh kayaknya Bu. Jadi berdua ibu Ois ya Bu, Ya. dan ibu Pepe gitu. Iya. Nah, kenapa kuliner Bu? Kenapa enggak usaha yang lain gitu, misalnya properti atau yang lain gitu kan? Kenapa kuliner? Ada ini enggak yang bisa diceritain kenapa akhirnya yuk kita bisnis di kuliner gitu? Iya. Awalnya ya saya emang sih tadinya kan ada pertemuan di acara sekolah dulu itu reunian gitu ya. Nah, saya emang tadinya di bidang fashion, cuman teman saya di kuliner. Nah, kan waktu tahun-tahun kemarin itu 2015 itu ya lagi trennya kuliner gitu ya. Oh di 2015 Bu. 2015 saya mulai kenal 2015. Waktu itu kan lagi trennya kuliner, kebetulan teman saya juga Ada kafe di rumah kafe gitu. Jadi awalnya dari situ ya. Iya. Awalnya dari situ kita mulai dekat. Nah, dari sana kita mulai berbincang-bincang lah gitu ya, gimana kita mau ngobrol-ngobrol, mau bikin usaha lebih luas gitu maksudnya. Oh, itu berarti sejarahnya itu dari reuni ya. Iya. Jadi ibu berdua ini satu Satu sekolahan. satu sekolah, satu kelas, Iya, beda kelas ya. beda kelas ya. Malahan kan dulu kita nih emang satu kelas, cuma sih kita nggak tahu. Satu sekolah gitu. Satu sekolah tapi nggak kenal gitu. Karena beda jurusan. Oh, beda jurusan ya. Jadi kenalnya itu di mana? Reuni. Oh, di reuni sekolah. Jadi Iya. reuni sekolah, reuni akbar kayak gitu. Iya. Iya, reuni. Tiba-tiba kenal, terus ngobrol masalah bisnis. Iya, waktu itu kita bareng jadi panitia, jadi lebih dekat lagi gitu kan. Jadi tiap angkatan, tiap kelas gitu kan ada Panitia. iya panitianya gitu. Jadi sering ketemu gitu. Nah awalnya tuh, nah udah nih kan ceritanya ngobrol nih, yuk kita bisnis gitu. Nah awalnya sebelum punya tempat sendiri atau dari dulu udah punya tempat sendiri? Atau gimana gitu? Sebelumnya emang udah ada ya kafe-kafe di rumah gitu kan. Nah, jadi mungkin ini kita saling melengkapi aja mungkin ya dulu karena
dia itu Bidang produksi gitu ya. Iya. ya udah bisa pemasaran Jadi dua ini ya, apa sih, ibu di produksi, ibu di pemasaran. Iya. Cuma suka ini gak kan biasanya nih dua orang itu kan pasti dua perspektif yang berbeda kan. Nah suka ada ini gak miss gitu, beda pandangan kayak gitu misalnya. Itu udah pasti. Udah pasti. Udah pasti ada. Dari fashion ke makanan itu benar-benar jauh ya. Kalau fashion barang udah jadi. Kalau makanan itu produksinya dari nol ya. Ya. Saya kan pertama lumayan agak stres. Ternyata mau di kuliner gini gitu ya. Kerjaannya dari nol sampai beres gitu kan. Kalau fashion kan jauh lah gitu. Tapi pas saya udah dijalani emang enak juga gitu. Jadi apa ya, mungkin Dinikmati lah ya, gitu. nikmati ya. Jadi nikmati setiap pekerjaan, entah apapun itu pekerjaannya, yang penting kita menikmatinya. Iya, ya tulus aja, tulus menikmati. Jadi dengan hati ya. Jadi semua akan berjalan dengan sendirinya kalau kita melakukan pekerjaan itu dengan ikhlas ya, dengan cinta mungkin ya, gitu. dari hati. Dari Tapi Bu, kalau misalkan ini nih, berarti ibu berdua ini nggak ada hubungan misalnya dari kecil gitu? Nggak ada. Ya, nggak ada, pas SMA juga itu nggak kenal. nggak kenal, benar nggak kenal. Berarti nggak kebayang ya bisa akhirnya punya bisnis bareng-bareng ini? Iya, asli nggak kebayang banget ya. Terus dari sifat gitu ya, terus dari pokoknya beda banget. Kita kan misalnya belum kenal nih, belum kenal. Atau kalau misalnya kita teman sedari kecil kan kita udah pada tahu nih, Iya. ini sifatnya gini, ini sifatnya gini, udah pada tahu karakter masing-masing kan. Nah, ibu itu pendekatannya itu menjalin hubungannya itu kayak apa? Ya itu dari panitia itu. Jadi di rumah tuh sekretariat dulu pas lagi reuni, jadi kan sering kumpul di rumah gitu. Langsung ini, Bu. Masuk Selama aja. langsung. Padahal dia kan pendiam ya. Baguslah itu dia. Tapi dia kalau udah ini cerita terus gitu. Tapi udah waktu reuni itu udah pada berkeluarga jadi. Udah. Udah. Nah, saya dengar suaminya ibu papa itu ini ya apa? Basis, Main bass bas di Garut dulu di Jakarta. Jakarta. Di Jakarta itu band apa sih? Awalnya ada nama bandnya itu Jackpot dulu, udah sempet rekaman, udah dari situ jadi additional playernya Katon Bagaskara, BCL, Anggun juga sempat siapa Vicky Su ya, Asanti, Ana, terus Gokil. terakhir Syahrini. Sebelum nikah lah, sebelum nikah. Pas udah nikah mah dia udah nggak ada job lagi kan Syahrini. Tapi masih sekarang masih main musik. Masih di Garut masih. Enggak bertabrakan sama ibu enggak, Bu? Atau ibu ya santai-santai aja, itu dukung aja. Ya nyantai aja sih. Tapi ikut ini enggak, Bu? Ikut bantu pasti kan mungkin di bisnisnya. Ikut. Kadang kalau lagi ngerjain juga suka ikut bantu. Pas lagi produksi di rumah gitu. Kayak bikin kue ini juga suami ikut ngebantu kue kering gitu. Oh gitu ya. Jadi gua. Pokoknya suami-suami kita lah ngedukung ya. Soalnya ini usaha perempuan ya. Jadi kalau suami itu kalau yang positif ya no problem ya gitu. Pokoknya ngikut aja, silakan gitu. Ibu juga mungkin ke suami lu ya juga seperti itu mungkin. Silakan. Tapi ini enggak, Bu? Apa? Maksudnya di sampai saat ini nih udah berarti udah berapa tahun sih? Saya udah kalau berdirinya itu ya kita buka berdua resminya lah gitu ya. Itu tahun 2018 bulan Februari.
tanggal 18 Februari 2018. Jadi kita udah mau jalan 5 tahun ya, udah mau jalan 5 tahun. 2018 corona itu tahun berapa ya? 2019. Nah itu kan baru aja berangkat nih, ceritanya baru aja berangkat terus tiba-tiba corona. Di saat itu kan, di saat pandemi itu kan ya semuanya jadi krisis gitu kan. Ada efeknya gede-gedean sama semua bidang gitu kan, nggak hanya bisnis kuliner tapi semuanya gitu. Iya, Nah yang terjadi di Rainbow Sus di Rainbow Sus ya. Alhamdulillah justru waktu corona itu ya, pandemi itu. Nggak Di terlalu Rainbow Sus terkena itu, dampaknya ya. Iya, nggak kena dampak. Justru itu usaha kita Tambah lebih maju. meningkat. itu karena apa sih? Kira-kira kayak apa? Karena apa ya? Kan waktu Karena corona mereka itu, pada di rumah nih orang-orang Gitu. butuh makanan kan gitu. Jadi pada di Gojek, di Gosen gitu. Itu nah dari pemasarannya waktu itu apakah wah kita dobrak pemasaran ketika- Enggak, tiba-tiba banyak reseller aja. oh reseller ya yang bantu jualin gitu. karena gini kan saya sebelumnya ya suka door to door ke kantoran gitu kan. Dari sana sebelumnya saya juga udah promosi pas waktu corona kan orang-orang banyak di rumah ya. Ya. Nah kalau udah di rumah pasti maunya ngemil kan. Kebetulan di Rainbow Sus mereka dengan rasa dengan bentuknya sus ini mereka tertarik ya. Terus di sana ada banyak reseller. Dari reseller mereka itu kan punya customer masing-masing. Nah dari sana alhamdulillah membludak gitu. Dari banyaknya customer reseller. Jadi tambah gitu ya dari konsumen saya ditambah reseller juga punya customer masing-masing. Dari sana alhamdulillah kita lebih dikenal lagi gitu ya, si Rainbow Sus-nya itu sampai Kewalahan dalam gininya ya, produksinya. Dulu yang kerja masih sedikit ya, Iya. 4 orang, berempat orang. Ya cuma baru 5 orang dulu. Oh dulu itu dengan orderan yang banyak, cuma karyawannya saat itu masih 5 orang, jadi keteteran. Iya, termasuk kita. Jadi 3 orang ya mungkin yang kerja. Jadi termasuk kita terjun gitu. Pas udah gitu membludak. Nah dari sana saya nyari orang untuk saat itu gitu ya sampai 11 orang. Dulu itu sampai 11 orang. 11 orang itu cabutan gitu. Ya kayak jadi bukan tetap karyawan gitu. Waktu itu karena saya nggak banyak orderan gitu ya. Jadi ambil orang untuk bantu. player gitu ya. Dari orang buat bantu ya. Iya. Tapi kekejar itu. Kerja. Ada ini gak ada ya mungkin ada dengan banyaknya orderan terus akhirnya keteteran di cancel atau gimana enggak ya? Ada juga sih. Ada. Banyak. Kalau kayak gitu biasanya pas mau lebaran. Iya. Iya. Lebaran. Malah kita harus ini dulu ya, data dulu ya. Data. Jadi masuk data dulu. Ya. Saya di target jadi 2 hari seminggu H-1. Banyak ya. Itu bisa berapa kali lipat sih pas Idul Fitri sama hari-hari biasa? Lebih dari 10 kali mas. Saya sampai banyak yang ditolak sih. Soalnya mungkin ya kita juga ngelihat tempat juga gitu kan. Jadi sebelumnya udah didata sampai H-2 itu udah full order. Jadi kalau yang order ya lihat nanti aja sisanya. Iya. Masalahnya itu di ini ya diproduksi berarti kalau Iya. banyaknya orderan gitu. Iya. Karena waktu itu kurang karyawan yang ini ya yang produksinya. Iya. Tapi itu konsep awalnya itu dari mana? Punya ide Rainbow Sus. Awalnya ada kan
jualan juga di Tasik ya, kuliner sama orange stick. Terus ngasih resep sus Jepang, trampelin gitu, mirip-mirip gini, cuman warnanya agak-agak kecoklatan gitu. Kayak sus rainbow ini, jadi semuanya warnanya coklat gitu. Cuman kalau coklat semua kayaknya nggak aneh. Terus aku rubah warnanya jadi warna-warni gini biar menarik gitu. Jadi di apa? Variasiin Variasiin aja gitu biar menarik. Terus jadi Terus juga emang gak benar-benar jiplak berarti kan? Jadi dari mana sih? Dari Ade. dari ada yang di Tasik. Tapi adenya sama gak di Susi? Awalnya dia suka bikin, tapi sekarang lagi ini fokus ke kafenya, jadi udah nggak bikin lagi. Jadi kasih ke ibu terus sama ibu Ya divariasiin gitu, dibentuk kayak gini, dijualin. dijual sama ibu. Iya. Dan akhirnya dar. Tapi Ya kan? di Garut perkembangan sus gimana sih? Iya itu makanya kan yang namanya sus ya, identiknya sus kue lama gitu ya, kue jadul gitu ya. Kadang ada yang suka, ada yang enggak, Termasuk saya. Sebenarnya saya nggak suka. Aslinya saya nggak suka ya. Pertamanya dia mau jualan sus nggak gitu. Enggak, aku nggak seneng sus. Kenapa? Kan emang gitu ya. Cuman terus dia bilang, cobain nih susnya gitu. Pasti cobain, oh iya, kok ini enak, beda gitu. Nah dari sana kan saya tawarin nih ke customer gitu ya. Ternyata mereka responnya, enak, ini enak. Bahkan saya nih pernah beli di mana, ini lebih enak gitu. Kan itu bawa semangat saya ya untuk itu gitu. Ya. Pas udah gitu saya lihat-lihat dari kantor banyak snack juga kan. Ya. Nah saya pingin nih, wah ini kayaknya nih saya bisa punya ciri khas gitu ya. Kalau misalkan kita buka usaha, ini ciri khas kita gitu. Soalnya kan nggak ada ya di yang lain. Mau rasanya, mau bentuknya gitu. Nah itu yang bikin saya ini gitu ya. Tapi emang jadinya ikonik gitu. Iya. Soalnya iya. Iya, aku nyarinya gini yang bisa digemari sama semua kalangan, dari mulai anak-anak, remaja, orang tua gitu. Dan ini adalah solusi dari semua jawaban yang dicari oleh ibu gitu kan. Iya. Tapi benar-benar fokus di sus ini, apa ada side job yang lain gitu? Enggak ya? Kalau saya sih masih emang kita fokus ya ke sini. Tapi ada yang lain itu sambilan aja gitu. Ngeganggu gak Bu? Maksudnya nge-manage waktunya gitu loh. Nah kan dulu itu masih kita ikut terjun ya. Emang itu nggak bisa kita fokus, nggak bisa nyari sambilan yang lain gitu ya. Tapi kalau sekarang itu kan udah ada bagian-bagiannya, jadi kita bisa lah ini. Bisa gitu. Soalnya kita juga kan harus mikirin untuk kedepannya kayak gimana gitu sus. Pernah gak sih di shoot gitu sama media si Rainbow? Pernah sama TV One ya. Trans 7. RCTI Ragam Indonesia. Ada di YouTube-nya, ada, cari aja Rainbow Sus. Nah itu gimana sih, maksudnya mereka bisa tahu? Mereka itu ya nyari makanan unik khas Garut gitu. Ketemu lah ini gitu. Di IG ya. Iya, lihat dia itu ngelihat IG pas ini kayaknya masuk buat program dia gitu. Ya alhamdulillah saya berjalan lancar lah sama mereka. Itu pilih. gimana? Iya, kepilih jadi narasumbernya. Di Ragam Indonesia itu ya acaranya. Iya. Keren ya, Trans 7 itu ya? Iya, Trans 7. Mana lagi? Ada lagi ya? Ya? Gimana? Ada lagi yang media lain? Media lokal itu paling kemarin ya ada dari TDA, katanya dia juga buat ini YouTube juga. Mau buat YouTube.
buat konten YouTube. Itu biasanya itu ngebantu ya Bu buat ini ya, buat lebih memperluas lagi Iya. perkenalan usaha kita ya Bu. Iya, soalnya kan zaman sekarang ya udah main online, Iya. offline, offline, online, door to door. Nah itu harus berjalan. Iya benar. Tapi online ini nggak didobrak kayaknya. Online kita sih sebenarnya ya orang-orang pingin dikirim yang ke tempat jauh gitu ya. Cuman kalau lewat paket kita agak susah. Pernah kan hancur gitu. Riskan. Soalnya riskan banget nih susnya. Tapi kalau sama orangnya langsung dibawa buat perjalanan jauh masih bisa. Masih bisa. Soalnya dia kan ngatur ya, beda sama paket gitu, kayak gitu. Berarti ini ya, enggak kalau pengiriman yang jauh gitu, enggak di ini. Enggak, kecuali mereka yang bawa yang sendiri. bawa langsung gitu. Tapi ada solusinya udah, misalnya cara solusinya gimana kita ngirim paket tapi barangnya bisa masih oke Udah nyobain Paxel? Paksel ya. Mungkin Paksel bisa sih, cuman untuk yang rainbow. Kalau yang sus buahnya itu agak riskan. Soalnya pernah dicoba. dan itu ya. Iya. Itu bukan plan dong sih ini. Enggak, mereka ngertiin aja, Ngerti lah. ngerti gitu. Masih kan dengan packingnya nggak ini kan, maksudnya kalau dipaket kan di mobil gitu. Iya, iya. Jalan, di jalan ke ini jadi hancur. Itu. Kalau ini bisnis kan pastinya itu apa ya, naik turun banget ya kan. Iya. Ada kadang kita ada semangatnya kita on fire, tapi kita jenuh, mungkin ada ya fase-fase jenuh, Pas-pas itu pasti ada. stres mungkin sama gitu. Ya, pasti ada itu. Cara bertahan Ibu di industri gimana sih di Ya, itu apa keadaan itu waktu kita masih belum banyak ini ya karyawan bagian dengan tugas masing-masing mereka ya, karena dengan kondisi karyawan yang belum banyak gitu ya. Kita terjun langsung capek kan gitu ya. Ya, nah, kewalahan lah kita juga ya, belum ngelayanin, belum ada telepon atau lewat WA, belum produksi. Pokoknya saya stres banget itu, asli stres. Kadang saya megang HP, aduh gitu ya. Soalnya ini orderan yang datang langsung juga ada gitu ya. Pokoknya benar-benar lah ada rasa itu ya. Semua yang usaha pasti merasakan itu gitu ya. Emang seneng gitu ya, gitu. Cuman ini harus gimana gitu. Ya di sanalah saya mencari orang gimana nih biar usaha kita ini berjalan, terus si stoknya terus ada gitu ya, sehingga si customer itu bisa puas gitu. Setiap mereka butuh kita siap. Oke, tapi akhirnya Ibu berdua bisa kan melewati itu. Iya. Jadi sekarang yang kerja udah punya job desk-nya sendiri masing-masing gitu. Jadi kita cuman ngontrol sekarang, nggak usah terjun langsung juga aman. Kalau misalkan ini nih, kalau kita berbicara umum, kan banyak nih orang-orang yang memang mereka itu mau gitu memulai usaha, entah usaha apalah gitu. Iya. Cuma kan banyak hal-hal yang dipertimbangkan gitu, yang dipikirkan. Kemudian kalau kita salah dalam mengolah pertimbangan itu kan akhirnya kita jadi takut nih, takut akan resiko misalnya, takut kita modal gede terus gak balik modal, kita malah rugi gitu. Itu hal yang memang wajar sih gitu, ketakutan seperti itu kan pasti ada gitu. Iya. Nah kalau dari Ibu berdua ini yang udah melewati fase itu gitu dan akhirnya bisa survive, bisa bertahan, ada tips gak buat teman-teman gitu yang mau memulai bisnisnya gitu? Kata ini ya, tips buat saya kepada teman-teman yang mau buka usaha, kita jangan merasa gimana ya, jangan takut duluan, karena semua usaha apapunnya, usaha mau kerja atau apa, itu udah pasti ada resikonya. Iya pasti. Ya udah pasti. Tapi kalau kita banyak takut, kapan majunya?
ya kapan majunya. Jadi kita harus coba. Gagal itu udah biasa. Nah kalau udah gagal kita mau maju atau enggak gitu ya. Nah, Nah itu. mau Da- duduk diam relatif tapi ketegangan. Dan justru dari kegagalan itu kita itu kan jadi ada motivasi, jadi ada ide, jadi pokoknya mah dari kegagalan itu banyak ide-ide yang akan kita dirancang lagi gitu ya. Gimana caranya supaya kita ini bisa maju lagi gitu. Kalau bisa mah dari awal kalau yang mau bisnis dulu yang kecil-kecil aja dulu gitu. Jangan terlalu langsung blek gitu ya yang gede. Kita lihat dulu prospeknya ke depan kayak apa gitu. Jadi mending pelan-pelan. Bertahap ya. Seperti kita juga dulu bertahap kan nggak langsung Kita ngeluarin modal gede. Ya. Yang ada di rumah diambilin sini. Kulkas yang ada di rumah ya, kita itu kulkas ya, di rumah mau nyimpan apa nggak ada, kulkasnya udah dibawa ke toko. tapi yang di rumah gak masalah gitu. Enggak, karena kita kan dengan dukungan orang tua ya udah pasti ya, suami gitu, dari dukungan suami, orang tua, saudara gitu ya. Terus kita mau apa mereka mendukung, terus kita juga berjalan walaupun bertati-tati ya. Dengan modal seadanya gitu. Alhamdulillah. Kita benar-benar belajar berdua dari nol, dari modal dikit gitu, nggak kayak misalkan mereka kepikir kayak gimana, nggak, benar-benar saya berusaha ya berdua, benar-benar saya kerja siang malam itu sampai nggak pulang Sampai gitu ya. kadang begadang 2 hari, 3 hari di toko gitu. Kalau lagi banyak kerjaan. Janganlah merasa lelah gitu ya. Kalau jadi kita harus ikhlas aja gitu ya. Gimana nih cara bisa maju usaha kita? Karena kalau udah maju kan kita buat siapa lagi ya gitu. Terbentur kemudian terbentuk. Iya, nah gitu. Nah, ini dari perjalanan bisnis ibu berdua ini, pelajaran yang dapat apa sih? Kayaknya banyak pelajaran yang bisa didapat gitu kan. Banyak. Kalau dengar jatuh bangunnya misalkan tertatih-tatih menjalankan bisnisnya. Iya. Emang ya. Saya pernah ada bos ya gitu ya. Dia itu pernah nanya, kamu mau jadi apa? Saya jadi pengusaha gitu kan. Tahu nggak usaha sendiri itu keringat darah gitu kan. Saya nggak tahu keringat darah kayak gimana gitu ya. Sampai saya terngiang gitu sampai sekarang gitu ya. Keringat darah. Ternyata ya kita harus bisa melewati masalah itu ya. Emang kayak kita berdua ini di usaha itu pasti ada orang ketiga atau wah itu benar-benar ya itu dirasakan sama kita gitu. Nah, saya alhamdulillah berdua ini bisa melewati, dan sekarang justru dengan ada kejadiannya itu kita mulai bikin diperkuat lagi ya kesepakatan kita gitu. Untuk bisa maju ini harus gimana, harus apa, kita harus belajar, terus belajar. Emang orang itu nggak lepas dari belajar ya. Nah, jadi benar-benar pengalaman itu kita bisa lebih dewasa, bisa lebih dewasa. Terus kita gimana untuk memikirkan ke depannya harus apa gitu ya. Emang sih waktu itu waktu buka kita ya pokoknya buka aja, jalan aja gitu ya. Ternyata waktu ada benturan-benturan di tengah jalan gitu kayak gimana gitu ya. Kita nggak kebayang gitu ya. Pas udah gitu, dari situ kita banyak pelajaran. Tapi pada akhirnya jadi meminjam kata-kata dari siapa ya lupa. Cuma dia bilang kalau di sekolah itu kita belajar dulu baru diuji. Kalau di kehidupan kita diuji dulu baru dapat pelajaran. Benar. Iya. Bicara tentang ini Bu, ada quotes lagi nih, katanya untuk kita sampai ke 1000 langkah, ketika ada 1000 langkah, ada goals yang ketika kita ingin mencapai goals itu kita harus 1000 langkah gitu.
Nah untuk mencapai 1000 langkah itu kan pasti ada langkah pertama nih. Nah ibu kan udah ceritanya 1000 goals ibu di 1000 langkah di depan, apa harapan ada gak ibu untuk usaha? Mungkin pengen buka cabang. Saya ingin buka cabang ya. Ya. Di Garut juga masih ada tempat yang belum kita garap gitu ya, yang mereka belum tahu nih ada produk kita gitu ya. Ada di beberapa titik saya rencana Garut. Saya juga ingin meluas lagi ke luar kota gitu ya. Soalnya mereka yang di luar kota yang udah tahu sus ini, teh kenapa nggak buka di sini, teh kenapa nggak buka di sini gitu ya, kayak Bandung, Bogor, pokoknya banyak lah gitu ya. Nah itu rencana saya ya. Terusan saya juga ingin membuka lapangan kerja buat Buat lebih banyak lebih banyak lagi ya, kita bisa bantu mereka gitu. Nah pokoknya rencana kita emang masih banyak Masih banyak PR. gitu.